Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salvi Septiani Gula dengan NIM 64241063. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul meningkatkan motivasi dan retensi tim melalui tipe kepemimpinan, terutama kepemimpinan demokratis dalam organisasi generasi solidaritas Ononiha atau bisa disingkat dengan GSON. Baik, langsung saja untuk slide berikutnya adalah latar belakang. Nah, tantangan SDM dan pentingnya kepemimpinan yang adaptif. Pada poin pertama, tantangan organisasi yaitu mempertahankan kualitas dan kuantitas. SDM adalah aset utama organisasi atau terutama komunitas atau non-profit seperti GSON. Poin kedua, karakteristik anggota GSON. Di sini didominasi generasi milenial dan Gens yang menuntut otonomi tinggi, lingkungan yang partisipatif, dan makna atau tujuan yang jelas, sense of purpose dari kontribusi mereka. Berikutnya ada masalah kepemimpinan, yaitu gaya otoritas atau transaksional gagal mengakomodasi kebutuhan ini yang berujung pada demotivasi dari peningkatan niat untuk keluar atau intention to quit. Dan poin terakhir ada solusi teoristis. Nah, di sini kepemimpinan demokratis atau partisipatif leadership menawarkan distribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan anggota, dan komunikasi dua arah yang terbuka. Di sini juga ada tujuan kepemimpinan. Yang pertama, menganalisis efektivitas kepemimpinan demokratis di GSON. Yang kedua, menguji dampaknya pada motivasi intrinsik dan retensi tim. Dan yang terakhir ada dengan adanya kerja dan terlibatnya dalam keputusan menumbuhkan rasa kepemilikan. Nah, di sini juga ada kecerdasan pembentuk pemimpin. Ada 5 kapasitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, kecerdasan finansial atau disingkat dengan FQ, pemahaman tata kelola keuangan dan perencanaan aset. Dan yang kedua ada kecerdasan adversitas atau disingkat dengan AQ, yang artinya kemampuan bertahan dan bangkit dari kesulitan atau resiliensi. Dan yang ketiga ada kecerdasan nalar atau bisa disingkat dengan EQ, yang artinya kapasitas kognitif untuk memecahkan masalah kompleks dan analisis data. Dan yang keempat ada kecerdasan spiritual atau yang disingkat dengan SQ, landasan nilai dan etika untuk memberi makna pada pekerjaan. Dan yang terakhir ada kecerdasan dan yang kelima ada kecerdasan emosional spiritual atau bisa disingkat dengan ESQ, integrasi antara manajemen emosi atau EQ dan nilai moral atau bisa disingkat dengan SQ. Berikutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Nah, gaya interaksi dalam organisasi. Yang pertama itu ada paternalistik atau kepemimpinan bertindak sebagai orang tua, melindungi tapi menuntut kepatuhan. Dan berikutnya militeristik atau disiplin kaku, formal, dan menggunakan sistem komando. Dan yang ketiga ada karismatik atau memengaruhi melalui pesona kepribadian dan visi yang kuat. Dan berikut ada demokratis partisipatif, di mana di sini dia melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan dan komunikasi dua arah. Dan yang terakhir ada laissez-faire atau memberikan kebebasan penuh tanpa pengawasan ketat. Hal berikutnya ada implementasi demokratis di GSON.
Nah, di sini dalam membangun solidaritas melalui kolaborasi ada beberapa poin penting yang harus dimiliki oleh suatu pemimpin. Nah, di sini pada poin pertamanya, pemimpin sebagai fasilitator atau mengatur musyawarah dan mendorong diskusi terbuka. Dan berikutnya ada rasa kepemilikan atau sense of ownership, di mana pemimpin di sini melibatkan anggota muda MIHA agar merasa memiliki setiap program kerja sosial atau budaya. Dan berikutnya budaya kerja atau bisa diartikan dengan kolaboratif, suportif, inklusif, dan transparan. Dan terakhir ada prinsip. Di sini juga suatu pemimpin diminta untuk memiliki prinsip supaya tetap berjalannya kerjasama yang baik dengan anggotanya. Maka di sini prinsipnya yaitu keputusan diambil melalui konsensus untuk meningkatkan komitmen kolektif. Dan berikutnya ada analisis kelebihan dan kekurangan. Gaya kepemimpinan demokratis di GSON ada 2 poin penting yang tetap ada dalam setiap kepemimpinan. Nah, di sini kelebihannya yaitu komitmen anggota sangat tinggi, dan yang kedua meningkatkan moral dan solidaritas tim. Yang ketiga itu kualitas keputusan lebih matang karena berbagai perspektif. Sedangkan kekurangannya itu yang pertama ada proses pengambilan keputusan cenderung lambat. Yang keduanya itu potensi konflik pendapat antar anggota, itu juga sering terjadi. Dan yang bagian ketiga itu memerlukan tingkat kedewasaan anggota yang tinggi. Baik, untuk berikutnya ada rekomendasi strategi. Nah, di sini kita dapat mengoptimalkan efektivitas organisasi dengan cara yang pertama itu partisipasi terbatas waktu atau menetapkan batas waktu diskusi untuk menjaga efisiensi. Dan yang kedua, program pengembangan internal atau PPKI, di mana dalam melakukan coaching kepada calon penerus untuk menjaga kesinambungan visi. Dan yang ketiga, integrasi ESQ dalam tugas. Nah, di sini dia akan meningkatkan setiap tugas dengan nilai luhur atau SQ dan memperhatikan kondisi emosional tim, atau disingkat dengan EQ. Nah, baik, di sini kesimpulannya yaitu kepemimpinan demokratis adalah model yang paling adaptif bagi GSON yang dinominasi generasi muda. Gaya ini terbukti meningkatkan motivasi intrinsik dan menekan angka anggota yang keluar atau turnover, dan kunci keberhasilan terletak pada kemampuan pemimpin mengintegrasikan kecerdasan emosional dan spiritual dalam manajemen tugas. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih.